Udah gue record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 8 dengan materi medan listrik. Anggotanya Abimanyu Dharma Kamanungsan, Cornelius Wan Setiawan, Nadira Ramadhani Zulkarnain, Michael Ardana Limbongan, Izaz Naval Rifat, Randi Pansuri. Baik, di pertama ini ada dua satu yaitu what is physics. Dalam bab ini kita akan membahas tentang medan listrik, di mana salah satu tujuan fisika adalah mencatat hal-hal yang teramati dalam dunia kita ini, seperti magnitudo dan arah gaya dorong yang bekerja pada suatu partikel. Nah, tujuan lainnya juga adalah mencari penjelasan yang lebih dalam mengenai apa yang telah teramati dan tercatat juga. Nah, salah satu contohnya adalah di mana sebuah partikel memiliki medan listrik. Jika terdapat dua partikel diletakkan berdampingan, maka terdapat sebuah dorongan antara kedua partikel tanpa adanya kontak fisik. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya medan listrik. Nah, oleh karena itu, tujuan kita dalam bab ini adalah untuk mendefinisikan medan listrik dan mendiskusikan cara menghitung itu untuk berbagai pengaturan partikel yang bermuatan. Dua-dua membahas tentang the electric field atau medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar, menjauhi muatan positif, dan masuk atau mendekati muatan negatif. Dalam sebuah medan listrik terdapat kuat medan listrik yang merupakan gaya Coulomb. Untuk tiap satuan muatan dilambangkan dengan E. Dengan sistematis E sama dengan F per Q. E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb dengan satuan N Newton, Q adalah muatan uji dengan satuan Coulomb. Oke, selanjutnya kita masuk ke electric fields line. Oke, pada dasarnya garis-garis medan listrik itu kan merupakan garis-garis hayalan yang ada pada medan listrik, di mana terdapat kedua titik, yaitu titik positif dan muatan negatif. Nah, setiap muatannya tuh punya ciri khas masing-masing. Salah satunya yaitu pada muatan positif, dia arahnya yaitu keluar, dan pada muatan negatif yaitu arahnya ke dalam. Di mana pada saat muatan positif dan negatif bersebelahan, itu akan ada terjadi tarik-menarik antara keduanya, yaitu muatan negatif yang menarik muatan positif. Hal ini salah satu contohnya itu adalah pada kutub utara dan selatan bumi. Oke, selanjutnya the electric field due to a point of charge, di mana dikasih nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, pada dasarnya kita untuk menemukan suatu medan listrik itu dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu F sama dengan 1/4 pi E dikali Q0 per R kuadrat dikali R. Di mana hal tersebut menandakan bahwa gayanya itu sama dengan kita menghitung juga luasan dari titik medan tersebut. Terus yang kedua, arah F akan menjauh dari muatan titik jika Q adalah positif. Di mana hal tersebut terimplementasikan pada rumus E sama dengan F per Q, di mana sama dengan juga dengan 1/4 pi E dikali R dikali Q per R kuadrat dikali R. Oke. Oke, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, di mana arah medan listrik itu untuk positif itu keluar, ada perkataan di mana bahwa arah dari medan listrik berbanding lurus dengan F. Lalu kita memasukkan muatan Q di titik yang memutari muatan positif. Setelah itu kita menemukan resultan dari medan listrik di gambar. Nah, dari pernyataan tadi itu implementasiannya adalah dalam rumus di mana E sama dengan F per Q. F per Q ini dalam dalam partikel di mana ada F01, F02 dan seterusnya, dan Q01 tapi Q-nya tuh tetap stabil kayak gitu. Di mana hasilnya nanti ada E1, E2 dan seterusnya. Terus pernyataan tersebut menyatakan prinsip superposisi pada medan listrik dan juga pada gaya elektrostatis. Oke, selanjutnya di 225 kita membahas the electric field due to an electric dipole.
Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang electric dipole and dipole axis. Pada gambar, terlihat adanya dua buah partikel bermuatan Q dengan tanda yang berlawanan, positif dan negatif pada jarak D. Hal ini biasa disebut dengan electric dipole. Electric dipole dapat menyebabkan timbulnya electric field atau medan listrik. Pada gambar A, di titik P, terdapat dipole axis yang merupakan jarak Z dari titik tengah kutub dan pada poros sepanjang partikel. Next. Kemudian magnitude E. Dari simetri, medan listrik E pada titik P dan medan listrik E positif dan E negatif karena pengaruh separate charge yang membentuk dua kutub. Dengan menggunakan prinsip superposisi dari medan listrik, magnitude E dari medan listrik di P dapat dicari dengan rumus E sama dengan E positif dikurangi E negatif sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R positif kuadrat min 1/4 pi epsilon 0 Q per R min kuadrat. Sehingga setelah disederhanakan, didapatkan hasil akhir berupa Q per 2 pi epsilon 0 Z pangkat 3 dikali D per 1 min D per 2 Z kuadrat. Kemudian, pada saat distance atau Z-nya lebih besar dibandingkan dimension of dipole atau D, Z lebih dari D, maka didapatkan nilai D per 2Z kurang dari 1. Dengan mengabaikan nilai D per 2Z, diperoleh persamaan magnitude E menjadi E sama dengan 2 per 1 per 2 pi epsilon 0 dikali QD per Z pangkat 3. Kemudian untuk persamaan akhir dari magnitude E atau kuat medan listrik, E sama dengan 1 per 2 pi epsilon 0 dikali QD per Z pangkat 3. Karena nilai dari P itu sendiri adalah Q dikali D, maka magnitude of E atau kuat medan listrik dapat dituliskan dengan E sama dengan 1 per 2 pi epsilon 0 dikali P per Z pangkat 3, dengan E mendekati 1 per Z pangkat 3 dan E lebih dari sama dengan 0, SD lebih dari sama dengan 0, dan hal ini berlaku untuk far field atau medan luar. Kita masuk ke the electric field due to a line of charge. Untuk kerapatan muatan linear dilambangkan dengan PL dengan satuan C per M, muatan elemental, dan diferensial medan pada titik P akan menjadi turunan dari DE sama dengan PL DL dikali AR per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Medan total pada titik pengamatan P dapat diperoleh dengan mengintegrasikan sepanjang garis atau kurva L. Dengan rumus seperti yang di bawah, E sama dengan integral L, batas bawah L, massa jenis L dikali alfa R dikali DL per 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Gambar di samping di sebelah kiri ini adalah E yang disebabkan distribusi linear dari sebuah muatan. Baik, lalu kita selanjutnya itu masuk ke 227, itu the electric field due to a charge is bigger. Yaitu merupakan medan listrik akibat muatan cakram. Next. Yang pertama ini, hal ini tuh sebuah permasalahan yang merupakan sebuah kasus di mana sebuah benda berbentuk cincin mempunyai medan listrik dan biasanya ditanyakan berapakah medan listrik yang berada di titik P. Nah, di titik sini. Di sini tuh diketahui bahwa ini tuh kayak partisi cincin yang mempunyai panjang R, lalu R kecil ini
dari titik tengah sampai partisi, lalu selanjutnya itu adalah DR, turunan dari R. Nah, karena cincin ini simetris, jadi diketahui bahwa cincin ini bermuatan positif, di sini positif Q. Maka akan terjadi sebuah garis horizontal, yaitu DE ini, kedua ini. Maka dari DE kedua ini terbentuk sebuah derajat ke kiri ke kanan. Maka dari hal ini tuh ketahuan bahwa DX itu saling meniadakan. Maka next. Maka EP itu adalah medan listrik. Jika kita ingin menghitung medan listrik P-nya itu, titik P itu diakibatkan karena penjumlahan komponen DX dan komponen arah DEY. Karena DX di sini meniadakan satu sama lain karena arahnya, maka bisa diketahui bahwa DEY ini medan listrik titik P ini hanya integral dari DEY. Y-nya di sini adalah cos alpha. Nah, karena benda tersebut berupa lempengan, maka kerapatan luasnya menggunakan sigma. Di sini rumus sigmanya itu ada Q per A. Jika kita turunkan, itu ada mendapatkan Q sama dengan lambda A. Diturunkan lagi, maka turunan Q itu adalah sigma dA. Nah, A di sini merupakan lingkaran, maka pi R kuadrat. Diturunkan lagi menjadi 2 pi R dr. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus turunan ini, menjadi pi 2 pi R dr. Oleh karena selanjutnya, kita bisa masukkan semua rumus ke dalam EP yang ada di sini. Yang pertama itu ada 1/4 pi epsilon integral dq per R kuadrat cos alpha. Lalu kita masukin icon yang ada di sini yang udah diketahui. Nanti dq kita masukin dari sini. Lalu yang R kuadrat itu merupakan panjang dari garis horizontal yang terbuat dari positif Q. Maka jika kita diketahui ini akan menjadi R kuadrat plus Z kuadrat akar. Lalu cos alfanya jika kita lihat di gambar yang sebelumnya, maka cos alfanya dapat yaitu Z per akar dari Z kuadrat plus R kuadrat. Lalu di sini kita keluarkan yang bukan 2pi, yang bukan R. Jadi yang bukan R adalah sigma dan 2pi. Kita masukkan ke sebelah sini. Jadi hasilnya yang pertama itu ada sigma 2pz per 4pi epsilon integral R dr per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Next. Nah, selanjutnya kita mulai dari sini dulu. Tadi 2pi-nya kita coret menjadi sigma Z per 2 epsilon integral dari Z kuadrat plus R kuadrat pangkat min 3/2 R dr. Di sini kita permisalan dulu, U-nya adalah Z kuadrat plus R kuadrat, lalu DU-nya 2 R dr menjadi R dr sama dengan setengah DU. Lalu jika kita masukkan akan menjadi seperti ini. Jika kita turunkan lagi akan menjadi sigma Z per 2 epsilon setengah U pangkat min setengah per min setengah. Lalu dilanjutkan lagi, kita berikan limit dari tadi, integral tadi, yaitu R dan 0. Kita masukkan R dan 0 tersebut dan akan menghasilkan sigma Z per 2 epsilon negatif 1 per akar Z kuadrat plus R kuadrat plus 1 per Z. Nanti medan listrik titik P akan menjadi sigma per 2 epsilon dalam kurung 1 dikurangi Z per akar dari Z kuadrat plus R kuadrat.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang a point charge in an electric field atau suatu muatan titik dalam medan listrik. Oke, jadi sebenarnya di subbab ini itu kita kan mencari tahu apa sih yang terjadi jika suatu partikel ini ada di medan listrik yang dibangkitkan oleh muatan lain. Nah, ternyata yang terjadi adalah munculnya gaya elektrostatik. Bisa dilihat pada persamaan 228. Di situ cara menghitung besar gaya elektrostatik adalah F sama dengan Q dikali E, di mana Q itu merupakan muatan partikel dan E merupakan medan eksternal. Nah, medan eksternal ini sebenarnya medan yang ada karena munculnya muatan lain di dalam lokasi yang sama kayak gitu. Nah, terus arah dari F-nya ini akan sejalan dengan arah dari E jika Q-nya ini bermuatan positif dan memiliki arah yang sebaliknya jika Q itu bermuatan negatif. Selanjutnya ada pengukuran muatan elementer. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang percobaan Millikan. Sebenarnya Millikan ini merupakan fisikawan Amerika gitu ya, namanya Robert Millikan. Bisa dilihat di gambar 2214 yang di atas. Di sini. Nah, misalnya kita mau fokus nih, ini kan gambar aparatusnya yang digunakan si Millikan ini ya. Jadi ada oil spray, jadi kayak tetesan minyak gitu di dalam ruang A. Misalnya kita asumsikan muatannya itu bermacam-macam, ada yang positif dan negatif. Nah, terus misalnya nih, suatu muatan negatifnya itu masuk ke yang ruangan C ini nih, dari lubang kecil yang ini nih, yang ada di pelat 1. Nah, misalnya nih, kan muatan negatif. Terus juga, kalau bisa dilihat dari gambar, ada saklar yang terbuka kan. Nah, apa yang terjadi dalam ruangan C? Yang terjadi adalah baterai dari B ini tidak memberikan efek apapun kepada ruangan C. Kenapa? Karena saklarnya terbuka. Tapi kalau misalnya saklarnya ditutup nih, nanti si baterai B ini akan memiliki koneksi langsung dengan ruangan C melalui plat P1 dan plat P2. Kayak gitu. Nah, jadi si Millikan ini tuh mencoba kan mematikan, membuka dan menutup saklarnya. Dan ternyata beliau bisa menyimpulkan kalau misalnya ternyata nilai muatannya ini dapat selalu dirumuskan dari perkalian antara N dan E, di mana E itu merupakan muatan elementer, yaitu 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Selanjutnya, itu ada pencetakan dengan printer inkjet. Bisa dilihat di gambar 2215 yang di bawah. Jadi ini sebenarnya sistem dari printer inkjet itu sendiri, di mana yang G itu merupakan kayak unit pengisi muatan dalam suatu tinta, terus masuk ke ruang C. C itu merupakan input sinyal, di mana nanti si tinta ini bakal dikodekan materi yang akan dicetak kayak gitu. Nanti selanjutnya si partikel yang bermuatan ini bakal masuk ke ruangan deflecting plate. Jadi di sini nih. Nah, itu kan bisa kelihatan ya, ada medan listrik di situ. Dia yang mengarah ke bawah. Tahu di mana arahnya ke bawah berdasarkan yang tadi teori 228. Nah, setelah itu di dalam deflecting plate ini, di antara deflecting plate ini, itu akan dibelokkan sesuai dengan kode yang telah diinput sebelumnya ke dalam permukaan kertas. Nah, jadi itu merupakan pengaplikasian juga sebenarnya dari teori 228. Selanjutnya ada kebocoran api dan percikan api. Nah, di sini juga aplikasi dari teori 228, jadi menjelaskan tentang electrical breakdown atau kebocoran listrik gitu ya, saat magnitudo sebuah medan listrik melebihi nilai kritis tertentu atau EC. Nah, akibatnya udara mengalirkan arus listrik karena elektron akan terdorong bergerak oleh medan listrik. Jadi kalau misalnya elektronnya bergerak, berarti kan dia bakal bertumbukan dengan atom lain. Nah, itu bakal memancarkan cahaya. Jadi kalau misalnya kita lihat percikan api yang dilewati oleh elektron tersebut, maka itu berasal dari adanya pancaran dari cahaya tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, yang gambar 2216, ini merupakan contoh percikan api akibat kawat logam di bawahnya, kawat logam yang bermuatan, di mana terdapat medan listrik akibat dari kawat logam tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran listrik di udara, yang akhirnya jadi percikan api seperti pada gambar. Ya, kemudian 22.9 yaitu dipol pada medan listrik. Next.
Ya, jadi dipol listrik itu dapat terjadi jika dua muatan yang berbeda dipisahkan oleh suatu jarak kecil atau L. Kemudian suatu dipol listrik itu ditandai oleh momen dipol listrik atau P yang merupakan sebuah vektor yang punya arah dari muatan negatif ke positif. Kemudian besarnya torsi pada dipol yaitu T sama dengan P dikali E. Dengan P adalah dipol dan E-nya adalah medan listrik. Bisa dilihat di figur 2219 di samping. Jadi itu merupakan hubungan dari medan listrik, torsi, kemudian dengan sudutnya. Kemudian potensial energi dari dipol listrik. Potensial energi pada dipol ketika sudutnya 0 derajat, yaitu U sama dengan min P, dikalikan dengan E medan listriknya. Dikalinya dot. Jadi kenapa bisa nilainya E? Itu karena cos dari 0 kan 1. Jadi 1 dikali E, nilainya E. Dengan P-nya adalah dipol, dan E-nya adalah medan listrik. Next. Selanjutnya microwave cooking. Jadi makanan dapat dihangatkan dan dimasak dalam oven microwave jika makanan tersebut mengandung air. Karena molekul air termasuk dipol listrik. Ketika oven dinyalakan, sumber gelombang mikro mengatur medan listrik yang berosilasi cepat di dalam oven dan juga di dalam makanan. Kemudian energi ditransfer dari medan listrik ke energi panas air dan juga pada makanannya. Yang dimana tiga molekul air kebetulan telah terikat untuk membentuk suatu kelompok yang kemudian memutuskan beberapa ikatan. Ketika molekulnya membentuk ikatan kembali, energinya ditransfer ke gerakan acak kelompok dan kemudian ke molekul di sekitarnya. Sehingga energi panas air cukup untuk memasak makanan. Referensi kita ambil dari buku Halliday. Sekian dari kelompok 8 presentasi medan listrik. Terima kasih.